Assalamualaikum sahabat moderasi, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keberkahan. Nilai-nilai moderasi beragama sebenarnya bukan merupakan hal yang asing bagi kita. Sedari dulu, masyarakat kita telah menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, secara tidak langsung, masyarakat kita adalah masyarakat yang moderat. Namun, untuk lebih menguatkan pemahaman kita mengenai moderasi beragama, kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yakni moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak lebih maupun kurang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI terdapat dua pengertian dari kata moderasi, yakni yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua adalah penghindaran keekstriman. Nah, dalam bahasa Arab sendiri, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna tawasud, i'tidal, dan tawazun. Sedangkan kata beragama berasal dari kata agama yang diberi imbuhan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian, yakni yang pertama menganut atau memeluk agama, yang kedua beribadat, taat kepada agama, baik hidupnya menurut agama, dan yang ketiga sangat memuja-muja, gemar sekali pada dan mementingkan. Dengan demikian, moderasi beragama kemudian dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrim dalam beragama. Lalu, mengapa bersikap ekstrim atau berlebihan dalam beragama tidak diperbolehkan? Karena segala sesuatu hal yang berlebihan tidak baik, dan apabila dilakukan akan mengimplikasikan hal yang buruk. Semisal, lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi, jika seseorang melakukan kedermawanan secara berlebihan, ia akan terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Dalam implikasi keagamaan, contoh paling gamblang adalah ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudara sesama pemeluk agama yang sama karena berbeda dalam paham keagamaan. Padahal, hanya Tuhan yang Maha Esalah yang tahu apakah seseorang sudah masuk kategori kafir atau tidak. Contoh lainnya adalah ketika seseorang menyantap makanan atau menenggak minuman yang jelas-jelas diharamkan oleh agamanya hanya karena alasan toleransi terhadap agama lain. Atau bahkan ketika ia mengikuti ibadah pokok agama lain karena tenggang rasa. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan, karena bersikap moderat adalah dengan menghormati, bukan dengan mengikuti tiap kegiatan ibadah agama lain atau melakukan hal yang dilarang di dalam agamanya. Sehingga dengan demikian, orang moderat harus berada di tengah, berada di antara kedua kutub ekstrim. Dia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak menyepelekan agama. Dia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal atau nalar, juga tidak berlebihan dalam mendewakan akal, sehingga mengabaikan teks keagamaan. Orang moderat harus aktif mengajak orang lain untuk tidak berlaku ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.